والله تنازعنا وبني عبد مناف الشرف أعطوا فأعطينا وأطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا حتى إذا تساوينا وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. ما جاء بك الساعة متوشحا بسيفك؟ ألا تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة؟ ويلي من يا محمد. Sebelum pertempuran Talas, dunia Islam di bawah kekhalifahan Abbasiyah mengalami perkembangan pesat dalam politik, budaya, dan ilmu pengetahuan. Berikut adalah konteks sejarah awalnya. Kekhalifahan Umayyah digulingkan oleh revolusi Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani dan didukung oleh kelompok Syiah, Mawali, non-Arab Muslim, dan orang Persia. Abbasiyah memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad, yang menjadi pusat intelektual dan perdagangan dunia. Abbasiyah melanjutkan ekspansi Umayyah ke wilayah timur, termasuk Transoksiana, kini Uzbekistan dan Tajikistan, yang menjadi wilayah perbatasan dengan Kekaisaran Tang Cina. Kota-kota seperti Samarkand dan Bukhara menjadi pusat perdagangan dan pertukaran budaya di jalur sutra. Cina di bawah dinasti Tang juga aktif memperluas pengaruhnya ke Asia Tengah, khususnya di lembah Fergana. Konflik mulai muncul ketika Abbasiyah bersekutu dengan Karluk, suku Turki yang awalnya pro-Tang, sementara Tang didukung oleh Kehanan Turgesh. Kota Talas, dekat Kirgistan, Kazakhstan modern, menjadi titik konflik antara Abbasiyah dan Tang. Gubernur Abbasiyah di Khurasan, Abu Muslim, mengirim pasukan di bawah Ziyad bin Salih. Jenderal Tang, Gao Xianzi, memimpin pasukan Cina, tetapi dikhianati oleh sekutu Karluk yang beralih ke pihak Abbasiyah. Kekalahan Tang menghentikan ekspansi Cina ke Asia Tengah, sekaligus memperkuat pengaruh Islam di wilayah itu. Penyebaran Islam di Asia Tengah melalui perdagangan dan dakwah. Transfer teknologi, seperti pembuatan kertas dari tawanan Cina, yang kemudian menyebar ke dunia Islam dan Eropa. Kemunduran pengaruh Tang di wilayah barat akibat pemberontakan An Lushan. Sebelum pertempuran Talas, Abbasiyah sedang dalam fase konsolidasi kekuasaan dan ekspansi ke timur, bersaing dengan Tang Cina untuk menguasai jalur sutra. Kemenangan Abbasiyah di Talas menjadi titik balik dalam sejarah penyebaran Islam dan pergeseran kekuatan di Asia Tengah. Terjadinya Perang Talas dalam perspektif Islam. Perang Talas terjadi pada tahun 133 Hijriah antara pasukan kekhalifahan Abbasiyah melawan Kekaisaran Tang Cina. Pertempuran ini menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Islam karena memperluas pengaruh Muslim ke Asia Tengah, sekaligus memperkenalkan teknologi baru ke dunia Islam. Setelah menggulingkan dinasti Umayyah, Abbasiyah melanjutkan perluasan wilayah ke timur, termasuk Khurasan, Iran Timur, dan Transoksiana, kini Uzbekistan, Tajikistan. Wilayah ini menjadi rebutan antara Muslim Cina, dinasti Tang, dan suku-suku Turki. Cina di bawah dinasti Tang ingin mengontrol lembah Fergana, pusat perdagangan jalur sutra. Gao Xianzi, Jenderal Tang, menyerang kerajaan Chach, Tashkent, yang merupakan sekutu Muslim, memicu ketegangan. Suku Karluk, Turki, awalnya mendukung Cina, tetapi karena perselisihan dengan Tang, mereka bergabung dengan Abbasiyah. Ziyad bin Salih, gubernur Abbasiyah di Khurasan, memimpin pasukan gabungan Muslim Karluk melawan Tang. Jalannya pertempuran, pasukan Tang, sekitar 30.000 hingga 100.000 prajurit, bertemu pasukan Abbasiyah Karluk di dekat Sungai Talas, kini perbatasan Kazakhstan-Kirgistan. Pengkhianatan Karluk. Di tengah pertempuran, pasukan Karluk berbalik menyerang Tang.
menyebabkan kekacauan di barisan Cina. Kemenangan Muslim. Pasukan Abbasiyah berhasil mengalahkan Tang, menangkap ribuan tentara Cina, termasuk ahli pembuat kertas. Kekalahan Tang membuka jalan bagi islamisasi suku-suku Turki dan penduduk lokal. Kota seperti Samarkand dan Bukhara menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam. Tawanan perang Cina mengajarkan teknik pembuatan kertas kepada Muslim yang kemudian menyebar ke Baghdad, Maroko, dan Eropa. Dinasti Tang melemah setelah perang ini dan pemberontakan An Lushan menarik diri dari Asia Tengah. Al-Tabari, sejarawan Muslim, tidak mencatat secara rinci, tetapi sumber Persia dan Cina mengonfirmasi peristiwa ini. Kemenangan ini dianggap sebagai takdir Allah untuk menyebarkan Islam ke wilayah baru. Perang Talas dalam narasi Islam adalah kemenangan strategis yang memperkuat dominasi Abbasiyah di Asia Tengah dan membuka jalan bagi islamisasi suku-suku Turki. Pertempuran ini juga menjadi contoh bagaimana persekutuan politik dan diplomasi seperti dukungan Karluk berperan dalam kemenangan Muslim. Dalam perspektif Islam, kepemimpinan umat Muslim dalam Perang Talas di era Abbasiyah dilihat sebagai bagian dari perjuangan untuk membela dan menyebarkan Islam, meskipun motif politik dan ekonomi juga turut berperan. Berikut adalah analisis versi Islam mengenai kepemimpinan dalam pertempuran ini. 1. Pemimpin utama dalam Perang Talas, Abu Muslim al-Khurasani. Sebagai gubernur Khurasan, ia adalah tokoh kunci di balik kemenangan Abbasiyah melawan dinasti Tang. Dalam narasi Islam, ia dipandang sebagai pemimpin yang kuat dan berjasa dalam memperluas wilayah Islam. Namun, hubungannya dengan Khalifah Abbasiyah, Al-Mansur, kemudian memburuk karena kecurigaan politik dan ia akhirnya dihukum mati. Ziyad bin Salih, Panglima Lapangan, memimpin pasukan Abbasiyah langsung di medan perang. Dalam catatan sejarah Islam, ia digambarkan sebagai komandan yang cakap, tetapi nasibnya berakhir tragis karena memberontak setelah perang. 2. Motivasi perang dalam perspektif Islam, pembelaan terhadap Muslim lokal. Sebelum perang, penguasa Fergana, Sekutu Tang, melakukan penindasan terhadap penduduk Muslim setempat, memicu intervensi Abbasiyah. Jihad fisabilillah. Meskipun Perang Talas lebih bersifat politik ekonomi, memperebutkan kendali jalur sutra, beberapa sejarawan Muslim menganggapnya sebagai upaya melindungi dakwah Islam di Asia Tengah. Persekutuan dengan suku Karluk, suku Turki Karluk, awalnya mendukung Cina, tetapi kemudian berpihak pada Abbasiyah dalam beberapa riwayat, disebut karena tertarik dengan keadilan Islam. 3. Peran ulama dan dakwah pasca perang, Islamisasi Asia Tengah. Kemenangan Abbasiyah membuka jalan bagi penyebaran Islam di wilayah ini, terutama di kalangan bangsa Turki. Transfer ilmu dan teknologi, tawanan perang Cina yang ahli pembuatan kertas membawa teknologi baru ke dunia Islam, mendorong perkembangan ilmu pengetahuan di Baghdad. 4. Pelajaran dari kepemimpinan Islam dalam Perang Talas, keseimbangan antara politik dan dakwah. Abbasiyah menggunakan kekuatan militer untuk kepentingan strategis, tetapi dampaknya justru memperluas pengaruh Islam. Persatuan umat, kerjasama antara Arab, Persia, dan suku Turki, seperti Karluk, menunjukkan bahwa Islam mampu menyatukan berbagai bangsa. 5. Catatan kritis dalam narasi Islam. Tidak termasuk perang jihad utama. Perang Talas jarang disebut dalam literatur klasik Islam sebagai perang suci, berbeda dengan misalnya Perang Badar atau Qadisiyah. Motif kekuasaan versus dakwah. Sebagian sejarawan Muslim, seperti Al-Tabari, lebih menekankan aspek politik Abbasiyah daripada misi keagamaan. Kepemimpinan Muslim dalam Perang Talas mencerminkan strategi politik Abbasiyah yang juga berdampak positif bagi penyebaran Islam. Meskipun tidak murni perang agama, kemenangan ini membantu konsolidasi kekuatan Muslim di Asia Tengah dan menjadi pintu masuk Islam ke bangsa Turki dan Cina. Dalam perspektif Islam, peristiwa ini menunjukkan bagaimana kekuatan duniawi, militer, ekonomi dapat menjadi sarana dakwah, meskipun harus dibaca secara kritis agar tidak terjebak pada romantisme sejarah semata.
Dalam perspektif Islam, pertempuran Talas dipandang sebagai salah satu momen penting dalam sejarah kejayaan umat Islam di era Abbasiyah. Berikut adalah kondisi umat Islam saat itu berdasarkan narasi Islami. Kekhalifahan Abbasiyah baru saja berdiri setelah menggulingkan dinasti Umayyah. Abu Muslim al-Khurasani, Panglima Revolusi Abbasiyah, memimpin perluasan wilayah ke Transoksiana, Asia Tengah. Pasukan Islam terdiri dari tentara Arab, Persia, dan sekutu Turki. Karluk menunjukkan persatuan umat Islam di bawah panji Abbasiyah. Pertempuran ini bukan sekadar perluasan wilayah, tetapi juga jihad fisabilillah untuk menyebarkan Islam di wilayah non-Muslim. Asia Tengah saat itu masih dikuasai oleh pengaruh Buddha, Zoroastrian, dan Cina, dinasti Tang. Kemenangan Islam membuka jalan bagi dakwah yang damai setelahnya, seperti penyebaran Islam oleh ulama dan pedagang Muslim. Ziyad bin Salih, pemimpin pasukan Abbasiyah, menggunakan taktik cerdik dengan bersekutu dengan suku Karluk, Turki, yang awalnya mendukung Cina. Pengkhianatan Karluk terhadap Tang dianggap sebagai takdir Allah untuk memenangkan umat Islam. Pasukan Islam lebih disiplin dan termotivasi oleh semangat jihad, sementara pasukan Tang kelelahan setelah perjalanan jauh. Sejarawan Muslim seperti Al-Tabari dan Ibnu Athir mencatat bahwa kemenangan di Talas adalah pertolongan Allah kepada kaum muslimin. Kelemahan pasukan Tang, seperti persediaan logistik yang buruk, dianggap sebagai bentuk bantuan gaib dari Allah untuk Islam. Penyebaran Islam di Asia Tengah. Setelah Talas, banyak suku Turki dan penduduk setempat memeluk Islam, dimulai dari bangsa Karluk. Transfer ilmu pengetahuan. Tawanan perang Cina yang ahli pembuatan kertas membawa teknologi ke dunia Islam, yang kemudian berkembang pesat di Baghdad dan Samarkand. Kejatuhan pengaruh Tang. Kekalahan Cina melemahkan kekuasaannya di Asia Tengah, membuka jalan bagi dominasi Islam. Persatuan umat. Kemenangan dicapai karena kerjasama antara Arab, Persia, dan Turki. Kepemimpinan yang cerdas. Strategi Abu Muslim dan Ziyad bin Salih menunjukkan pentingnya kebijaksanaan dalam perang. Kehendak Allah sebagai penentu kemenangan. Umat Islam percaya bahwa kemenangan di Talas adalah takdir Allah untuk memperluas dakwah Islam. Pertempuran Talas bukan sekadar konflik militer, tetapi titik balik sejarah yang menunjukkan kejayaan umat Islam di bawah Abbasiyah. Kemenangan ini membuka pintu bagi penyebaran Islam, kemajuan ilmu pengetahuan, dan persatuan kaum muslimin melawan kekuatan asing. Dan Allah telah menolong kamu di banyak medan peperangan. Quran Surah At-Taubah ayat 25. Pertempuran Talas menjadi bukti bahwa dengan iman, strategi, dan persatuan, umat Islam dapat meraih kemenangan. Setelah Perang Talas, umat Islam di bawah kekhalifahan Abbasiyah mengalami perkembangan signifikan dalam berbagai aspek, baik politik, ekonomi, budaya, maupun ilmu pengetahuan. Berikut adalah kondisi umat Islam pasca perang tersebut dari perspektif Islam. Kemenangan Abbasiyah membuka jalan bagi dakwah Islam di wilayah Transoksiana, kini Uzbekistan, Tajikistan, dan Kazakhstan. Para ulama dan saudara Muslim menyebarkan Islam secara damai melalui tarekat Sufi dan jaringan perdagangan jalur sutra. Suku Turk dan Persia banyak yang memeluk Islam, membentuk identitas baru Muslim Asia Tengah seperti bangsa Uighur dan Karluk. Tawanan perang Cina yang ahli pembuatan kertas membawa teknologi ini ke Samarkand, lalu menyebar ke Baghdad, Damaskus, dan Eropa. Khalifah Al-Mansur dan Harun al-Rashid mendorong penerjemahan karya Yunani, Persia, dan India ke bahasa Arab. Baitul Hikmah menjadi pusat keilmuan dunia, memajukan matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Abbasiyah menguasai rute perdagangan penting antara Cina, India, dan Eropa. Kota-kota seperti Baghdad, Bukhara, dan Samarkand menjadi pusat perdagangan internasional. Abbasiyah menjalin hubungan baik dengan dinasti Tang Cina pasca perang, memicu pertukaran budaya. Munculnya gaya arsitektur Islam khas Persia Arab di Asia Tengah, misalnya Masjid Samarkand. Bahasa Arab
menjadi bahasa ilmu pengetahuan, sementara bahasa Persia berkembang sebagai bahasa sastra, misalnya karya Ibn Sina dan Al-Khawarizmi. Non-Muslim, Kristen, Yahudi, Zoroastrian tetap dilindungi sebagai al-Aldimma, berkontribusi dalam ilmu pengetahuan. Persatuan umat, kemenangan di Talas memperkuat keyakinan umat Islam akan pertolongan Allah. Quran Surah Al-Anfal ayat on. Semangat jihad and dakwah. Perang ini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga membuka pintu dakwah secara damai. Kesadaran sejarah. Ulama seperti Al-Tabari mencatat peristiwa Talas sebagai bukti kebesaran Islam di timur. Perang Talas bukan sekadar konflik militer, tetapi titik balik peradaban Islam yang mengantarkan 1. Ekspansi dakwah tanpa paksaan di Asia Tengah. Kedua, kemajuan ilmu pengetahuan melalui integrasi budaya. Ketiga, kemakmuran ekonomi berbasis perdagangan dan toleransi. Peristiwa ini membuktikan firman Allah. Allah telah menjanjikan orang-orang beriman dan beramal saleh bahwa Dia akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Quran Surah An-Nur ayat 11. Dengan demikian, pasca Talas, umat Islam memasuki zaman keemasan Abbasiyah yang berpengaruh hingga kini. Setelah Perang Talas, dinasti Tang Cina mengalami kemunduran signifikan, sementara dunia Islam di bawah kekhalifahan Abbasiyah semakin menguat pengaruhnya di Asia Tengah. Berikut adalah kondisi Tang pasca perang dari perspektif sejarah Islam. Pasukan Tang di bawah Jenderal Gao Xianji mengalami kekalahan besar karena pengkhianatan sekutu suku Karluk, Turki, yang beralih ke pihak Abbasiyah. Kekalahan ini mengakhiri ekspansi Cina ke barat dan memaksa Tang menarik pasukan dari Transoksiana, kini Uzbekistan dan Tajikistan. Abbasiyah mengambil alih kendali perdagangan jalur sutra, sementara pengaruh politik dan militer Tang menyusut di Asia Tengah. Kekalahan di Talas memperburuk krisis internal Tang, terutama karena ketergantungan pada tentara bayaran asing, Turki, Sogdian, dan lain-lain. Pada 755 Masehi, An Lushan, jenderal keturunan Sogdian Turki, memberontak dan menduduki ibu kota Chang'an, memicu perang saudara selama 8 tahun. Pemberontakan ini melemahkan dinasti Tang secara ekonomi dan militer, mengurangi kemampuan mereka untuk membalas kekalahan di Talas. Setelah Talas, Abbasiyah menguasai rute perdagangan utama, sementara Cina kehilangan akses ke pasar Asia Tengah. Umat Islam, termasuk pedagang Persia dan Arab, mendominasi perdagangan di Kasgar, Samarkand, dan Bukhara. Budaya dan teknologi Islam, misalnya kertas, astronomi, kedokteran, mulai masuk ke Cina melalui interaksi ini. Salah satu dampak tidak langsung Perang Talas adalah penyebaran teknologi kertas dari Cina ke dunia Islam. Tawanan perang Cina yang ahli pembuatan kertas dibawa ke Samarkand, di mana industri kertas pertama di dunia Islam didirikan. Dari sana, kertas menyebar ke Baghdad, pusat ilmu Abbasiyah, dan kemudian ke Eropa, revolusionisasi penulisan dan administrasi. Meskipun kalah di Talas, Cina dan Abbasiyah tetap menjalin hubungan dagang. Catatan Arab seperti laporan Sulaiman Al-Tajir menyebutkan bahwa Tang masih menjadi kekuatan ekonomi besar meski sedang melemah. Muslim mulai menetap di pelabuhan Cina, Kanton Guangzhou, sebagai pedagang, membentuk komunitas awal Islam di Cina. Kekalahan Tang di Talas adalah pukulan telak bagi dominasi Cina di Asia Tengah, sementara Abbasiyah bangkit sebagai kekuatan baru. Pemberontakan An Lushan mempercepat kemunduran Tang, membuat mereka tidak mampu membalas kekalahan. Islam mulai menyebar di Asia Tengah dan transfer teknologi seperti kertas memperkaya peradaban Abbasiyah. Meski perang terjadi, hubungan dagang Cina-Islam tetap berlanjut, membuka jalan bagi penyebaran Islam lebih jauh ke timur. Dari perspektif Islam, Perang Talas adalah titik balik yang mengubah peta geopolitik Asia dan mempercepat integrasi budaya antara dunia Islam dan Cina. Dampak Perang Talas bagi dunia Islam di era Abbasiyah. Pertempuran Talas antara kekhalifahan Abbasiyah dan dinasti Tang Cina memiliki dampak besar bagi perkembangan peradaban Islam, baik dari segi politik,
budaya, maupun ilmu pengetahuan. Berikut adalah dampaknya dari perspektif Islam. Kemenangan Abbasiyah dan sekutu Turki mereka, Karluk, memperluas pengaruh Islam ke Transoksiana, kawasan Uzbekistan, Kazakhstan, dan Kirgistan modern. Banyak suku Turki di Asia Tengah yang kemudian memeluk Islam, membuka jalan bagi berdirinya kekuatan Islam seperti Kekhanan Karakhanid abad ke-10 yang menjadi kerajaan Turk pertama yang resmi memeluk Islam. Kota-kota seperti Samarkand, Bukhara, dan Tashkent menjadi pusat keilmuan dan perdagangan Islam. Penemuan kertas. Tawanan perang Cina yang ahli pembuatan kertas membawa teknologi ini ke Samarkand, lalu menyebar ke Baghdad dan dunia Islam. Dampak. Produksi buku meningkat pesat, mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk terjemahan karya Yunani dan Persia. Pengembangan perdagangan. Jalur sutra semakin ramai, memperkaya ekonomi Abbasiyah dan memperluas jaringan dagang Muslim hingga Cina. Kekalahan Tang di Talas melemahkan pengaruh Cina di wilayah barat, sementara Abbasiyah menguat. Pemberontakan Anlushan di Cina membuat dinasti Tang menarik diri dari Asia Tengah, memberi ruang bagi Islam untuk berkembang tanpa tantangan serius dari timur. Meski terjadi perang, hubungan Abbasiyah-Cina tidak sepenuhnya terputus. Catatan sejarah Islam dan Cina menyebutkan adanya utusan dagang dan diplomatik antara kedua kekaisaran pasca Talas. Pedagang Muslim seperti Sulaiman Al-Tajir mulai menetap di pelabuhan Cina, menjadi cikal bakal komunitas Hui, Muslim Cina. Kemenangan ini menunjukkan kekuatan militer Abbasiyah di perbatasan timur, meskipun fokus utama kekhalifahan tetap di Baghdad. Wilayah Khurasan, Iran Timur, dan Asia Tengah menjadi basis penting bagi dinasti-dinasti Islam selanjutnya, seperti Samaniyah dan Ghaznawiyah. Islamisasi Asia Tengah melahirkan banyak ulama dan ilmuwan hebat, seperti Imam Al-Bukhari, penulis Syahih Al-Bukhari, lahir di Bukhara. Ibnu Sina, Avicenna, berasal dari wilayah yang dipengaruhi penyebaran Islam pasca Talas. Dari sudut pandang Islam, Perang Talas adalah titik balik yang mempercepat Islamisasi Asia Tengah, pertukaran ilmu pengetahuan, dan konsolidasi kekuasaan Abbasiyah di timur. Kemenangan ini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga membuka jalan bagi transformasi budaya dan intelektual yang mendorong keemasan peradaban Islam di abad-abad berikutnya. Dampak terbesar, Asia Tengah menjadi bagian dari Darul Islam dan teknologi kertas membantu melestarikan warisan keilmuan Islam hingga ke Eropa. Hikmah di balik kemenangan umat Islam dalam Perang Talas. Perspektif Islam kemenangan umat Islam dalam Perang Talas melawan dinasti Tang Cina bukan sekadar kemenangan militer, tetapi memiliki hikmah besar dalam perspektif Islam, baik dari segi politik, dakwah, maupun peradaban. Berikut beberapa hikmah yang dapat diambil. Kemenangan ini membuka jalan bagi masuknya Islam ke wilayah Transoksiana, Asia Tengah, termasuk kota-kota penting seperti Samarkand, Bukhara, dan Tashkent. Suku-suku Turki seperti Karluk yang awalnya non-Muslim mulai memeluk Islam menjadi cikal bakal kekuatan Muslim di kemudian hari, misalnya Kesultanan Seljuk. Fathu Makkah, pembebasan Makkah menunjukkan bahwa kemenangan Islam sering diikuti dengan hidayah bagi musuh yang kalah. Begitu pula di Talas, kemenangan ini membawa banyak penduduk lokal masuk Islam dengan damai. Tawanan perang Cina yang ahli pembuatan kertas memperkenalkan teknologi ini ke dunia Islam. Baghdad kemudian menjadi pusat produksi kertas, memicu revolusi ilmu pengetahuan dalam Baitul Hikmah, rumah kebijaksanaan, di era Abbasiyah. Al-Quran dan hadits lebih mudah disebarkan, begitu pula karya-karya filsafat, kedokteran, dan astronomi Yunani yang diterjemahkan ke bahasa Arab. Ini sesuai dengan firman Allah, dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Rabbmu kecuali Dia. Quran Surah Al-Muddathir ayat 31. Kemenangan Talas adalah bagian dari takdir Allah untuk memajukan peradaban Islam. Kekalahan Tang Cina menghentikan ekspansi mereka ke Asia Tengah,
sehingga wilayah itu tetap berada dalam pengaruh Islam. Jika Cina menguasai wilayah ini, bisa jadi penyebaran Islam terhambat, tetapi Allah menghendaki Islam tetap dominan di kawasan ini. Pasukan Abbasiyah terdiri dari Arab, Persia, dan suku Turki, Karluk, menunjukkan bahwa Islam mempersatukan berbagai bangsa. Kemenangan ini memperkuat legitimasi Daulah Abbasiyah yang masih baru, didirikan 750 Masehi. Pengkhianatan suku Karluk terhadap Cina adalah bagian dari takdir Allah untuk memenangkan Muslimin. Ini mengingatkan pada Perang Badar, di mana Allah membantu kaum Muslimin meski jumlah sedikit. Perang Talas bukan sekadar pertempuran fisik, tetapi titik balik sejarah yang memperluas dakwah Islam, memajukan ilmu pengetahuan, dan mengukuhkan dominasi Muslim di Asia Tengah. Semua ini terjadi atas izin Allah, sebagai bukti bahwa kemenangan datang darinya bukan semata kekuatan manusia. Dan sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Quran Surah Al-Hajj ayat 40. Kemenangan ini mengajarkan bahwa setiap peristiwa sejarah dalam Islam memiliki hikmah tersendiri, baik yang tampak jelas maupun tersembunyi.